Dunia tidak berubah dalam satu ledakan, ia berubah dalam satu keputusan. Akhir pekan lalu, seorang presiden ditangkap, bukan oleh oposisi, bukan oleh pengadilan, melainkan oleh pasukan asing. Nama itu adalah Nicolas Maduro, dan negara yang datang menjemputnya adalah Amerika Serikat. Beberapa jam setelahnya, Presiden Donald Trump berbicara singkat. Tidak emosional, tidak tergesa. Seolah ini hanya urusan yang memang harus diselesaikan. Dominasi Amerika di belahan bumi barat tidak akan pernah dipertanyakan. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun, justru disitulah bahayanya. Karena dunia tidak sedang mendengar ancaman. Dunia sedang mendengar niat. Peristiwa penangkapan Maduro bukan berdiri sendiri. Ia adalah puncak dari serangkaian sinyal yang selama ini mungkin kita anggap retorika. Sejumlah analis politik nasional melihat ini sebagai perubahan fase. Bukan lagi Amerika yang bernegosiasi, melainkan Amerika yang menentukan. Salah satu pengamat hubungan internasional di Jakarta menyebutnya sebagai kembalinya politik kehendak, di mana kekuatan merasa tidak perlu lagi menjelaskan dirinya. Trump tidak sedang berbicara tentang hukum internasional. Ia bicara tentang hasil. Minyak harus mengalir, wilayah harus aman, dan belahan bumi barat harus patuh. Bukan stabil, bukan juga damai, tapi patuh. Greenland tampak jauh, dingin, dan sepi. Namun, justru di sanalah dunia memanas. Trump menyebut Greenland sebagai kebutuhan strategis, bukan sebagai wilayah berpenduduk, melainkan sebagai posisi. Di balik es ada jalur pelayaran, di balik es ada mineral, dan di balik es ada Rusia dan Cina. Dua nama yang terus diulang Trump. Bagi Denmark dan Greenland, pernyataan itu terasa seperti penghapusan identitas. Perdana Menteri Greenland menolak disamakan dengan Venezuela. Ketika Perdana Menteri Denmark berkata, NATO bisa runtuh jika Amerika menyerang sesama anggota. Itu bukan lagi hiperbola. Itu adalah peringatan zaman. Aliansi hanya kuat selama semua percaya pada batas. Kolombia selama puluhan tahun berdiri di sisi Amerika, melawan kartel, melawan gerilya, dan melawan dirinya sendiri. Namun, satu kalimat Trump menghapus sejarah itu. Pria sakit yang suka membuat kokain. Tidak ada data, tidak ada bukti, hanya label. Respon Presiden Gustavo Petro bukan sekedar kemarahan pribadi. Ia bicara sebagai simbol kawasan yang kenyang dengan intervensi. Jika mereka mengebom, para petani akan berubah menjadi gerilyawan. Ini bukan ancaman kosong. Ini memori kolektif Amerika Latin yang berbicara. Dan di titik ini, Amerika tampak lupa satu hal mendasar. Bahwa rasa dihina sering lebih kuat dari rasa takut.
Terhadap Kuba, Trump memilih diam yang berisik, tidak menyerang, tidak bernegosiasi, hanya menunggu. Tanpa minyak Venezuela, Kuba diprediksi akan runtuh dengan sendirinya. Ini bukan strategi militer, ini strategi kelelahan. Namun, Presiden Miguel Diaz-Canel merespon dengan bahasa lama Kuba. Bertahan adalah bentuk perlawanan. Masalahnya, sungai itu bisa meluap, dan yang hanyut bukan hanya Kuba. Trump menawarkan bantuan militer ke Meksiko. Alasannya kartel dan fentanyl. Presiden Claudia Sheinbaum menolak, bukan karena menutup mata, tapi karena kedaulatan bukan variabel yang bisa ditawar. Di sini terlihat jelas perbedaan cara pandang. Bagi Amerika, ancaman narkoba adalah masalah domestik yang sumbernya di luar. Bagi Meksiko, masalah itu ada di dalam dan harus diselesaikan tanpa sepatu bot asing. Analis politik Indonesia melihat ini sebagai benturan klasik. Keamanan versi kekuatan besar melawan martabat negara berkembang. Dan sejarah menunjukkan yang kedua jarang menyerah tanpa luka. Iran tidak berada di belahan bumi barat, namun tetap berada dalam radar Trump. Setelah pemboman fasilitas nuklir pada tahun 2025, diplomasi mati. Kini demonstrasi domestik Iran menjadi alasan baru untuk tekanan eksternal. Trump mengancam, Iran menjawab. Pernyataan Panglima Iran tentang balasan yang lebih keras dari perang sebelumnya bukan sekedar retorika. Itu pesan ke dalam negeri dan keluar. Sejumlah analis nasional membaca situasi ini sebagai hal berbahaya, ketika tekanan luar justru memperkuat solidaritas dalam negeri. Semakin ditekan, semakin mengeras. Jika semua ini dirangkai, polanya jelas. Trump tidak sedang mengelola krisis. Ia sedang mendefinisikan ulang aturan main. Bukan dunia berbasis konsensus, melainkan dunia berbasis keputusan sepihak. Seorang analis politik nasional merangkumnya sederhana. Ini bukan soal Trump. Ini soal Amerika yang memilih jalan cepat, meski penuh resiko. Cepat menguasai, cepat menekan, dan cepat menang. Namun, sejarah jarang berpihak pada yang tergesa. Penangkapan Maduro mungkin akan dicatat sebagai kemenangan taktis. Namun, pertanyaan besarnya belum terjawab. Berapa banyak ketegangan yang bisa ditanggung dunia sebelum kekuatan berubah menjadi perlawanan? Amerika bisa menang hari ini, bisa menang besok. Namun, dunia tidak selalu melawan dengan senjata. Kadang, dunia melawan dengan ingatan. Dan ingatan tentang dominasi jarang berakhir dengan kepatuhan. Karena pada akhirnya, kekuasaan terbesar bukanlah kemampuan memaksa, melainkan kemampuan untuk tidak perlu memaksa sama sekali.